Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel AMK Integration. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai simbol relay dan kontaktor. Kita langsung saja pada materi. Tujuan kita pada kali ini yaitu pertama menjelaskan fungsi relay dan kontaktor, kedua menguraikan fungsi relay dan kontaktor, ketiga memahami kode dan simbol relay dan kontaktor. Relay dan kontaktor. Pada hakikatnya konstruksi relay dan kontaktor sama, yakni terdiri dari sebuah koil solenoid dan beberapa pasang kontak listrik. Tetapi dilihat dari penggunanya berbeda. Relay sering digunakan untuk keperluan fungsi kontrol dan regulasi, sedang kontaktor lazim digunakan untuk keperluan fungsi power switching. Ini gambar di atas adalah relay, di bawah ini kontaktor. Jadi ada beberapa konstruksi tergantung dari merek. Pertama, relay. Untuk memudahkan mengidentifikasi kontak relay, biasanya dibuat pengkodean dengan menggunakan sistem numerikal. Pada setiap pasang kontak dikodekan dengan menggunakan 2 digit angka dengan aturan sebagai berikut. Ini sebuah relay. Di sini ada coil. Ini ada kontak-kontaknya. Di relay ada kontak, ada coil. Kode relay untuk kasus C, sebuah relay memiliki kontak 2NO 2NC. Pasang kontak pertama NO kodenya 1314. Ini kontak pertama, ini ada 4 kontak 2NO. NO itu maksudnya normally open. Di saat keadaan belum diberi energi listrik pada coil, maka dia masih terbuka open NO. Di sini jelas terlihat untuk kodenya 1314 ini NO dan 4344. Untuk yang NC, kontak NC itu diberi kode 2122 dan 3132. Jadi ini urutan. Kalau yang NO belakangnya 3 dan 4. Kalau ini untuk NO yang C belakangnya 1 dan 2. Konstruksi relay. Di samping relay standar seperti yang telah dibahas di atas, dalam prakteknya dikenal pula relay yang dibuat dalam bentuk lebih kecil, yang lazim disebut sebagai relay kontrol mini atau miniatur kontrol relay. Seperti yang diperlihat dalam gambar, relay mini didesain untuk keperluan penggunaan berbagai keperluan berukuran mini dan kompak, kokoh dan memiliki kapasitas listrik. Dengan operasi relay. Dengan operasi standar untuk coil solenoid, relay mini menggunakan 2 jenis sumber daya, yaitu AC dan DC. Untuk dengan VAC hingga 240 volt dan untuk dengan VDC hingga 120 volt. Kontak relay dapat dipilih sesuai keperluan pemakaiannya, yaitu tipe DP-DT, DP-DT, FP-DT. Harus nominal beroperasi, yaitu 3 ampere, 5 ampere, dan 7 ampere. Coba kita lihat contoh konstruksinya. Sebuah susunan kontak relay mini DP-DT. DP-DT itu artinya kontaknya double pole dan double throw. Artinya kutubnya ada 2. Di sini 1, 2. Throw itu ya. Jadi kontak ini, throw-nya ini bisa berpindah dari NO ke dari NC ke NO. Jadi ada 2, di double pole dan double throw, 2 kutub dan 2 throw-nya. Ya. Jadi dari gambar ini contohnya ini relay. Di sini ada konstruksinya, dia di bawahnya berbentuk bulat. Jadi A1 A2 di sini ini adalah coil, sedangkan 11 dan 12 kontak 12 merupakan kontak NC. Ini NC normal close. Untuk kontak 11-14 ini dinamakan kontak NO 11. Begitupun yang di 21 dan 22, 2122 NC dan 2124 NO. Untuk susunan kontak relay mini tipe DP-DT bentuk segi 4. Ini tadi bulat, di sini segi 4. Untuk kodenya juga sama. 1 2 adalah coil,
12 11 12 NC plus 14 NO. Itu pun di sini ya sama. Untuk yang tipe TPDT triple tritro untuk segi 4. Berarti di sini ada 3. Ya sama kayak tadi cara pengkodeannya. A1 A2 adalah coil. Ya, ini dilanjut aja. Kalau di sini 11 12 14. Ini 21 22 24 dan sini 31 32 dan 34. Berarti di sini ada 3 volt 3 throw. 3 kutubnya 1 2 3 dan ini throw-nya ya ada 30 kWc. Untuk kotator, untuk keperluan penyuluhan daya ke beban dengan arus yang lebih tinggi, pabrikan telah meningkatkan kemampuan antar arus kontak relay hingga mencapai ratusan ampere. Relay yang memiliki kemampuan antar arus yang besar ini lazim disebut sebagai kontaktor. Gambar di samping perlihatkan konstruksi kontaktor. Ini sebuah kontaktor. Fungsi kontaktor desain khusus untuk keperluan penyaluran daya ke beban atau power switching. Dengan arus yang lebih besar, kemampuan antar arus kontak pada kontaktor bervariasi tergantung beban yang akan dipikul. Biasanya memiliki rentang dari puluhan hingga ratusan ampere. Kode kontak dan simbol kontaktor. Pasang kontak ini digunakan untuk menyalurkan daya ke beban diberi kode. Biasanya pada kontaktor dilengkapi juga dengan pasang kontak untuk pukulan kontrol, di mana kodenya sama seperti pengodean untuk kontak relay. Ya sama ya, di sini ada 1 2 adalah coil. Jadi bedanya untuk kontaktor dia memiliki kontak utama, ada kontak bantu dan coil di sini. Fungsinya masing-masing. Untuk kontak utama itu kodenya L1, L2, L2, T2 dan L3, T3, 1 2 3 4 5 6. Tipe kontaknya adalah NO, normally open. Untuk kontak bantu, ini kontak bantu ada 13 14 tipe NO dan 2122 tipe NC. Untuk tipe NO ini fungsinya ini ke motor untuk pengunci atau fungsi lain. Nah, kalau untuk tipe NC 2122 2122 ini fungsinya sebagai pengaman dan fungsi lain, seperti contohnya interlock. Lalu ada kumparan magnet atau coil. Ini hurufnya A1, A2 atau A kecil dan B. Ini fungsinya untuk memberikan efek magnet jika dialiri arus listrik. Terakhir ada starter magnetik. Starter magnetik adalah istilah yang dikenal pada rangkaian pengasutan motor secara langsung menggunakan kontaktor dan thermal overload. Gambar di samping memperlihatkan contoh sebuah starter magnetik berkapasitas besar untuk pengasutan sebuah motor 3 pasang. Jadi starter magnetik artinya kontaktor ini di bawahnya ada kontak pengamannya namanya thermal overload relay. Jadi sama aja, ini kontak utama, kontak bantu, ini coil. Nah, di sini ada kontak dari thermal overload relay. Ini dinamakan starter magnetik. Untuk TOR kontak NC-nya itu nomor kodenya 9596 dan kontak NO-nya kodenya 9798. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.